Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah dalam mata kuliah metode produksi grafika. Sebelum dimulai saya ucapkan maaf lahir batin untuk semua para mahasiswa ataupun mahasiswi kalau ada salah baik ucapan atau tindakan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Begitupun juga sebaliknya, jika mungkin ada kekhilafan dari mahasiswa kepada saya, juga saya berikan minta maaf ya. Mungkin terutama nih Mbak siapa Wira ya, yang sering dibully ya. Sama-sama. Baik, sebelum kita mulai, mari sejenak kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita diskusikan untuk materi ini bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini materi yang akan kita diskusikan yaitu berkaitan dengan finishing ya, finishing dalam percetakan. Ya, jadi mungkin kita sudah asing lagi di selama ini ya, ketika membuat tugas ya, ketika Anda membuat tugas yang diminta sama dosen, biasanya disuruh mengumpulkan berupa jilid ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang finishing yang dalam percetakan ya. Yang pertama yang biasa kita lihat dalam finishing itu ada laminasi ya. Mungkin kalau mendengar kata laminasi mungkin kita sendiri juga awam ya. Orang cenderung kalau bilang itu laminating gitu ya, laminating. Nah, misalkan biasanya yang di laminating itu biasanya orang itu ijazah seperti itu ya, ijazah, kemudian mungkin kartu pelajar gitu ya, kartu pelajar atau kartu mahasiswa seperti itu. Tapi kebanyakan surat-surat yang penting ya, ijazah seperti itu. Jadi laminating sebetulnya kan tindakan ya, sedangkan laminasi itu istilah melapisi suatu kertas itu ya, berupa dokumen dengan plastik ya, dengan plastik, itu istilah laminasi seperti itu. Tetapi dalam penggunaannya untuk ketika kita melakukan laminasi atau melaminating suatu dokumen itu, plastiknya juga macam-macam ya, punya plastik yang khusus ya, bukan plastik sembarangan ya, seperti kayak yang 1 kiloan seperti itu ukuran, bukan, tapi plastiknya juga khusus seperti itu. Tapi sebetulnya dalam melakukan laminasi seperti itu juga memerlukan alat ya, memerlukan alat ya, laminator istilahnya seperti itu. Alatnya harganya saya kurang paham untuk harga alatnya.
Eh, tapi untuk alatnya laminator itu biasanya model prinsip kerjanya adalah dengan cara dipanaskan, ya, dengan cara dipanaskan. Untuk mungkin di antara mahasiswa mungkin pernah mencoba mungkin dengan teknik melaminating dokumen sendiri, mungkin pernah nyoba mungkin itu biasanya pakai alat setrika ya. Mungkin yang pernah nyoba, mungkin ada yang pernah nyoba melakukan ini laminating dokumen atau kartu nama atau kartu mahasiswa mungkin. Itu yang pas jadi percetakan. Di percetakan. Ya biasanya kalau ya pengen iseng-iseng ya beli plastiknya aja juga bisa. Mungkin kalau di mana di tempat fotokopi mungkin kita bisa beli itu plastiknya gitu ya. Plastiknya itu ukuran kalau kita beli di toko itu biasanya roll ya, per roll gitu, biasanya ukurannya A3, ada yang ukuran A4 seperti itu, sesuai dengan dokumennya ya yang kita butuhkan. Tapi mungkin kalau di fotokopi jual ya bisa kita gunakan itu untuk coba-coba laminating pakai alatnya pakai setrika seperti itu, pakai setrika. Untuk plastik laminating sendiri dibedakan menjadi 3, ada jenisnya, ada 3 jenis yang biasa digunakan seperti itu. Yang standarnya itu ada plastik laminating yang standar. Ini biasanya yang biasa digunakan untuk bisa sendiri. Berani. Oh ya sebentar. Saya tinggal sebentar bisa ya? Minta izin sebentar saya. Ya Pak, gak apa-apa. Si kecil minta diantarin pipis soalnya. Ya. Ini nungguin.
Oh. Ya, kita lanjut lagi. Tadi untuk jenis plastik laminating ada 3 jenis ya. Yang pertama plastik laminating standar. Di sini untuk penggunaannya dia menggunakan suhu untuk proses laminatingnya adalah sekitar 100 sampai 115 derajat Celcius ya, untuk suhu standarnya untuk laminating standar. Kemudian ada jenis plastik laminating yang low melt di sini ya. Di sini untuk suhunya untuk jenis plastik yang low melt di sini adalah 85 sampai 100 derajat Celcius ya. Kemudian yang ketiga ada jenis plastik laminating yang headset. Di sini biasanya digunakan antara suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi ada 3. Yang pertama standar ukuran 100 sampai 115 derajat Celcius. Kemudian ada lagi untuk suhu ukuran 85 derajat sampai 100 derajat. Kemudian ada lagi untuk suhu 80 sampai 90 derajat. Jadi jenis plastiknya berbeda-beda. Ini juga berpengaruh dengan tebal tipisnya dari plastiknya ya. Kemudian dalam plastik laminasi di sini juga memiliki 2 jenis ya, jenis dari plastik laminasi. Yang pertama ada jenis plastik laminasi yang bentuknya adalah doff ya, bentuknya doff. Jadi bentuk kertas laminasi di sini sifatnya dia tidak mengkilat. Kalau digunakan hasilnya tidak mengkilat pada permukaan kertasnya. Jadi biasa seperti itu, doff seperti itu. Kemudian satu lagi adalah plastik laminasi yang glossy ya, yang glossy. Dimana kalau kita menggunakan jenis laminasi glossy di sini, efek yang ditimbulkan adalah akan terlihat mengkilap ya, akan terlihat mengkilap dari plastiknya. Jadi kalau kena cahaya dia mengkilat seperti itu. Jadi ada 2 ya jenis plastiknya, yaitu yang sifatnya doff sama yang sifatnya adalah glossy seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Dalam penerapannya kalau misalkan untuk glossy biasanya bisa digunakan untuk laminating kartu nama, itu juga bisa ya seperti itu, ataupun undangan nikah. Efeknya ya seperti ini. Kalau misalkan glossy akan terlihat lebih bagus ya untuk tampilannya, untuk efek yang diberikan. Harganya juga
untuk jenis plastiknya glossy ini lebih mahal seperti itu ya, lebih mahal dibandingkan dengan yang doff tadi. Kemudian untuk finishing percetakan lagi, contohnya adalah hardcover ya, hardcover. Mungkin kita sering dengar gitu kalau biasanya orang-orang yang skripsi atau tugas akhir itu biasanya dia datang ke percetakan setelah selesai untuk ujian skripsinya, biasanya dokumennya diminta untuk di finishing menggunakan hard cover ya, hard cover. Ada yang hard cover, ada yang soft cover. Bedanya seperti apa? Mungkin kalau hard cover itu untuk tampilannya dia lebih, kertasnya ya lebih tebal, lebih keras ya dibandingkan dengan yang soft cover. Karena kalau hard cover itu biasanya di dalamnya juga dimasukkan semacam kertas ya, kertas Jepang yang agak tebal seperti itu. Kalau soft cover itu biasanya hanya pakai kertas yang biasa ya, pakai kertas Buffalo yang biasa seperti itu. Kemudian biasanya juga kalau di baik itu hard cover maupun soft cover biasanya juga ditambahkan plastik laminasi ya, dilaminasi lagi, jadi biar kelihatan lebih cerah atau mengkilat, biasanya seperti itu. Harganya pun juga berbeda gitu ya, harganya juga berbeda antara yang soft cover maupun hard cover. Biasanya juga ciri khasnya kalau kita menggunakan finishing menggunakan hard cover, biasanya ada ciri khas lagi selain ketebalan dari covernya, yaitu biasanya di ujung covernya itu biasanya ditambahkan pernak-pernik ya, pernak-pernik semacam kuningan ya, semacam kuningan yang warnanya kuning itu ya, semacam kuningan. Ada yang kuningan, ada yang bahan yang aluminium seperti itu. Jadi selain untuk istilahnya selain untuk mencegah atau untuk melindungi biasanya dari benturan-benturan seperti itu ya. Biasanya kalau kita naruh buku itu kan biasanya yang ujungnya kan berbentur gitu, biasanya agak sedikit nekuk gitu ya, seperti itu, agak sedikit nekuk. Nah, dikasih seperti itu kuningan atau aluminium itu fungsinya hanya untuk mencegah itu, selain untuk memperindah ya, untuk mempercantik seperti itu, biar tidak menekuk. Kemudian selain ada kuningan, biasanya pernak-pernik di hardcover itu biasanya ditambahkan dengan tali, ya, tali pita seperti itu, yang fungsinya sebagai pembatas ketika sedang kita baca ya, pembatas dari halaman seperti itu. Kalau untuk soft cover biasanya tidak menggunakan seperti itu, tidak menggunakan pembatas berupa tali pita seperti itu. Tapi ada juga biasanya baik hard cover maupun soft cover ada pembatas kertas ya, ada pembatas kertas warna seperti itu. Fungsinya untuk pembatas biasanya batas bab ya, batas bab seperti itu, baik untuk bab 1, bab 2 sebagai itu, ataupun untuk pembatas dari daftar isi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk ada beberapa ketika kita menggunakan hardcover, kadang ada bentuknya
untuk covernya seperti di emboss ya, jadi di emboss kadang seperti itu. Jadi ada semacam huruf atau simbol tertentu atau gambar tertentu yang menonjol seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi ataupun tugas akhir jarang menggunakan bentuk fungsi emboss ya. Menggunakan bentuk emboss jarang. Kemudian biasanya bahan-bahan yang digunakan tadi ketika kita membuat hardcover maupun softcover bisa melihat ya, ketika kita di Tokopedia biasanya itu ada yang menggunakan bahan lem ya, menggunakan bahan lem. Biasanya bahan lem itu bahan lem Fox seperti itu, lem Fox. Ada yang menggunakan lem Fox yang warnanya putih ya, ada yang menggunakan warnanya putih. Ada juga yang menggunakan lem Fox yang warnanya kuning ya, ada yang warnanya kuning. Beda nggak? Beda gitu. Kalau misalkan kita menggunakan lem Fox yang berwarna kuning, cenderung sifatnya itu lemnya mudah mengering ya, jadi harus cepat dalam penggunaannya ya, penggunaannya harus lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan lem putih. Biasanya cenderung dia untuk mengeringnya lebih lama ya, untuk mengeringnya lebih lama dibandingkan kita menggunakan kuning. Jadi biasanya orang yang udah terbiasa profesional biasanya ya cepat gitu. Jadi untuk penggunanya seperti itu, lem kuning dan lem putih untuk Fox ya. Untuk pelapisannya biasanya juga ada yang menggunakan tambahan kertas buffalo ya, ketika kita menggunakan hardcover. Jadi pelapisannya kertas Jepang itu ya, kertas Jepang yang tebal itu biasanya ditutup dengan kertas buffalo ya, jadi nggak akan kelihatan kertas Jepangnya karena udah terlapisi seperti itu. Kemudian ada juga untuk teknik finishing dalam percetakan menggunakan teknik spot UV ya. Spot UV di sini hasilnya itu biasanya bentuknya glossy ya, cuman di area tertentu saja gitu, di area tertentu saja. Misalkan kalau pernah lihat undangan ya, kalau pernah melihat undangan nikah seperti itu, biasanya nikah kalau kita jarang ya, undangan nikah kemudian kartu nama itu kadang ada bagian tertentu di misalkan, bentar ya, saya carikan. Nggak ada. Jadi misalkan contoh misalkan ini kelihatan ya. Misalkan di sini ada kalender nih, ini ada kalender. Biasanya ini bentuknya sebetulnya dove ya, untuk tampilannya ini dove ya. Jadi kalau kita menggunakan spot UV itu di bagian tertentu saja yang akan terlihat mengkilap ya, di bagian tertentu saja yang kelihatan mengkilap. Misalkan
di tulisan ini misalkan Harismaja misalkan. Jadi di sini itu dia ini kalender ya, ada kalender untuk tampilannya dia dok, tetapi dia akan menitik beratkan pada bagian tertentu saja ya, bagian tertentu saja biar orang biar bisa fokus ya, satu orang biar bisa fokus yang biar kelihatan glossy ya, bagian glossy misalkan di bagian sini aja nama harismanya aja misalkan seperti itu. Jadi sifat untuk spot UV di sini untuk finishing percetakan yaitu dia hanya memberikan efek glossy ya, memberikan efek glossy pada area tertentu, bukan semuanya tetapi hanya pada bagian tertentu saja. Kemudian kalau untuk spot UV sendiri juga di sini dia menggunakan bantuan sinar ultraviolet untuk memberikan efek glossy-nya, yaitu dia menggunakan bahan varnish ya, varnish itu. Varnishnya di sini juga bisa dioleskan atau disemprotkan pada bagian-bagian tertentu itu saja, seperti itu. Kemudian ada juga untuk efek UV spot UV di sini bisa digunakan pada brosur, kemudian bisa digunakan pada misalkan tadi kalender seperti itu, undangan, kemudian mungkin di menu-menu restoran seperti itu, atau mungkin kemasan ya, kemasan seperti itu. Mungkin juga bisa ditaruh di misalkan di piagam ya, jadi bagian tertentu saja yang diberikan efek glossy-nya. Kemudian ada teknik juga finishing percetakan menggunakan teknik emboss ya. Teknik emboss di sini menjadikan pada bagian tertentu ya, seperti huruf ataupun logo itu diberikan efek timbul ya, timbul keluar ya, timbul keluar. Biasanya di cover buku ya, biasanya di cover buku ataupun undangan juga seperti itu, ataupun katalog perusahaan, baik itu huruf maupun logo bisa seperti itu. Nah, selain ada emboss, ada juga deboss ya. Untuk deboss di sini kebalikannya. Jadi kalau emboss itu efek yang ditimbulkan adalah dia timbul keluar ya, dia timbul keluar. Tetapi kalau deboss di sini efek yang dihasilkan adalah dia cekung ya, cekung ke dalam ya, cekung ke dalam seperti itu. Untuk emboss ataupun deboss di sini ketika digunakan dia juga akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi dari medianya. Medianya di sini adalah media kertasnya ya, media kertasnya. Efeknya berarti kalau kita menggunakan fungsi emboss berarti pada bagian belakang ya, pada bagian kertas itu dia akan mengalami perubahan bentuk ya, jadi akan mengalami cembung seperti itu kalau di bagian belakangnya ya. Kalau kita menggunakan deboss kebalikannya, berarti akan mengalami cekung ya, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi sudah ada 4 ya, ada 4 teknik. Yang pertama tadi adalah teknik laminasi, kedua ada teknik tadi hardcover, soft cover, kemudian ada teknik tadi spot UV, kemudian yang keempat ini adalah teknik emboss dan deboss seperti itu ya, gitu. Selanjutnya ada untuk
teknik finishing pada percetakan ada poli, ya, ada poli, yaitu dimana di sini menjadikan area tertentu seperti huruf-huruf pada judul buku menjadi mengkilat menggunakan warna emas, ya, menggunakan warna emas atau warna perak, ya. Jadi tertentu aja, tertentu aja. Kemudian ada teknik selanjutnya dalam finishing adalah teknik lipat, ya, teknik lipat. Ada teknik lipat, biasanya kalau teknik lipat kira-kira contohnya apa? Origami. Apa? Origami, Pak. Origami. Kalau yang berhubungan dengan percetakan. Kalau berhubungan dengan percetakan, yaitu brosur, ya, brosur atau pamflet, ya, seperti itu. Brosur atau pamflet biasanya seperti itu. Jadi ada teknik lipat. Kemudian untuk teknik finishing selanjutnya, kalau pernah ya, kalau misalkan ke mana tempat fotokopi, ada teknik jilid, yaitu menggunakan ya, teknik selanjutnya yaitu jilid pakai strapless, ya, menggunakan strapless. Ini yang biasa standar, ya. Biasanya kalau mahasiswa menggunakan teknik ini, dia menggunakan cuman strapless dijilid aja, kemudian pakai strapless itu, ya. Terus akhirnya di bagian sisi samping cuman dikasih laban itu, ya, pakai laban warna hitam gitu. Yaitu jilid menggunakan strapless atau jahit kawat. Kemudian ada lagi teknik yang ke-8, ya, ada teknik jilid menggunakan lem panas atau bending. Ya, biasanya di sini kalau teknik seperti ini biasanya buku yang sering menggunakan teknik lem panas di sini. Jadi untuk merekatkan dia menggunakan per lembarnya dalam buku dia menggunakan lem panas seperti itu. Tekniknya di sini berarti lemnya dipanaskan terlebih dahulu, ya. Posisi lem dipanaskan, terus dioleskan di dalam sisi bagian pinggir itu dari buku yang tertutup. Dan tentunya di sini bukunya juga posisinya dipres, ya. Bukunya posisinya dipres gitu, baru diolesi lem panas seperti itu. Kemudian baru nanti ditutup dengan covernya seperti itu, tutup dengan covernya. Kemudian ada juga teknik yang selanjutnya, yaitu untuk finishing ada yang menggunakan spiral, ya, menggunakan spiral. Biasanya kalau di tempat percetakan itu warnanya hitam, ya, untuk spiralnya ada warnanya, ya, hitam. Ada juga yang bentuknya atom, ya. Ada juga yang bentuknya memang kawat asli, ya. Kalau yang seperti ini ya, di kalender ini contoh untuk finishing yang bentuknya spiral ini, ya. Bentuknya dia menggunakan spiral, dia menggunakan kawat, ya. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari plastik seperti itu. Untuk warnanya juga macam-macam, ya. Kalau yang tadi di sini ini warnanya termasuk warna putih, ya. Untuk kawatnya ini warnanya putih. Ada juga yang hitam, ada juga yang warnanya silver seperti itu.
Kuatnya kuat yang mana? Kuatnya ya pasti kalau kita menggunakan bahan yang seperti ini, kawat seperti ini dia lebih lebih kuat ya, lebih kuat. Harganya pasti juga lebih mahal. Kemudian ada teknik juga yaitu jilid benang. Ya, jenis jilid biasanya di sini pernah lihat ini nggak? Pernah punya buku yang tebal, biasanya orang akuntansi ya, orang akuntansi itu bukunya yang ukuran kertasnya ukuran HVS ya, pakai kertas HVS kertas folio itu kan untuk menggabungkan antar kertas kan dia menggunakan benang ya, untuk merekatkan antara kertas satu dengan kertas yang lain. Meskipun pada bagian sisi kertas ada yang menggunakan tambahan menggunakan lem panas ya, seperti itu. Kemudian ada teknik untuk terakhir yang biasa untuk kwitansi ya, biasanya untuk kwitansi atau biasanya digunakan untuk karcis ya, itu teknik nomorator di mana dalam teknik akhirnya itu setiap kertas itu nanti dilubangi kecil-kecil seperti itu ya, tentunya menggunakan mesin untuk melubangi kertasnya itu untuk membentuk garis. Jadi nanti ketika karcis atau nota itu mau disobek itu akan lebih mudah seperti itu ya, itu teknik nomorator. Baik, sampai sini dulu mungkin yang bisa saya jelaskan dari materi kita, yaitu macam-macam finishing dalam percetakan seperti itu ya. Sesi selanjutnya kita gunakan sesi untuk tanya jawab ya, tanya jawab dan kuis ya, kita gabung tanya jawab dan kuis ya. Untuk tanya jawab dan kuisnya bisa langsung nanti bilang saya Pak, sebutkan nama, atau juga bisa langsung lewat chat ya di sini ya, saya siapkan untuk chattingannya. Ini ada Wira kemasan, belum ada kemasan, ini tadi chat yang pertama kali ya Wira ya. Baik, untuk pertanyaan pertama sebentar saya catat dulu. Saya cari pulpen dulu ya. Baik, pertanyaan yang pertama, ini tanggal 8
8 Juni 2020. KGP 18.2. Baik. Yang pertama, apa arti dari laminasi? Saya. Siapa? Siapa? Wira. Oh, kita. Ya. Saya Pak Wira, Pak. Ya. Gimana, Wir? Apa arti dari laminasi? Laminasi adalah salah satu teknik untuk memberi lapisan pelindung pada kertas. Bisa menggunakan plastik biasanya untuk menutupi kertas itu. Oke. Wira. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, dalam kita melakukan laminating, ya, dalam kita melakukan laminating itu kita menggunakan jenis plastik. Kemudian untuk jenis plastiknya di sini ada 3 kategori dalam pengukuran untuk suhu panasnya. Ya. Sebutkan untuk plastik laminating panas ini berapa suhu yang biasa digunakan dan jenisnya, ya, plastik laminating apa aja. Ada tiga jenis. Silakan. Siapa? Jenis plastik apa? Kayak Pak, Iya. India Pak. Cuma tahunya 2 toh ini Pak, yang di catatan standar sama normal. Oh, oke. Satu lagi. Oke, untuk laminating standar. Nah, untuk laminating standar, berapa suhu yang digunakan? Kalau glossy itu termasuk nggak Pak? Bukan. Plastik laminating headset. Oke, berarti nilai. Siapa ini tadi yang terakhir? Alfia. Oke, nilainya saya bagi ya. Untuk Cynthia. Untuk Cynthia berapa ini ya? Untuk Cynthia saya kasih Masnya berapa Pak? Mas nanti Mas di online, dia kuliah online. Cynthia sama Alfia. Jadi memang ada 3 ya, sama tadi laminating standar sama laminating low melt. Satu lagi tadi yang dijawab Alfi yaitu headset ya. Gitu. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, untuk lapisan plastik pada laminating tadi ada jenis 2 plastik ya dalam hasilnya ya. Saya Pak, Cynthia Pak. Oke. Jauh sama glossy. Oke. Belum selesai pertanyaannya. Cynthia lagi. Untuk Dove, Tukang parkir. kalau Dove gimana sih? Kalau Dove? Kalau Dove itu tidak mengkilat, kalau glossy itu mengkilat. Oke, benar ya. Cynthia lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, apa itu tentang teknik finishing hardcover?
Kalau saya Pak Cynthia, Oh ya. kalau hardcover itu lebih tebal, terus di dalamnya biasanya ada kertas Jepang, kayak ada kertas Jepangnya gitu, Terus lebih tahan lama. kenapa? Ada lagi yang nambahi selain Kita Cynthia? tebal. Hardcover. Ciri-cirinya boleh, menyebutkan ciri-cirinya juga boleh. Yang diketahui tentang hardcover. Di ujungnya itu Pak ditambahin kayak pernak-pernik buat biar nggak melengkung. Menggunakan kuningan Biasanya atau kayak kuningan ya. kuningan. Kuningan atau aluminium lagi. Ada lagi? Ada lagi? Biasanya ditambahkan juga pita ya. Tali. Pita. Tali pembatas. Ya, tali pita biasanya digunakan itu. Ada lagi? Dalam proses perekatan biasanya menggunakan lem fox, Lem fox. ya, yang putih atau kuning. Yang Perbedaannya apa kalau lem putih sama lem kuning fox? Kalau lem kuning lebih cepat mengering Ini Wira ya. dan ya Pak Wir. Oke. Dan lebih mudah terlepas. Kalau lem yang putih itu susah gimana ya, susah terlepas tadi. Lama keringnya. Lama keringnya ya. Kalau putih itu lama keringnya. Baik. Sekarang apa yang diketahui tentang soft cover? Kalau soft cover itu lebih tipis Pak, biasanya pakai kertas buffalo. Terus? Apa lagi? Biasanya juga kalau kita soft cover biasanya juga menggunakan teknik laminasi ya, menggunakan teknik laminasi juga seperti itu. Untuk teknik perekatan untuk soft cover biasanya karena soft cover itu biasanya tipis ya, dia masih menggunakan jilid, menggunakan strapless ya, biasanya menggunakan jilid strapless itu. Lakban. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang langsung di ini, ada juga yang tekniknya setelah di, kalau lakban bukan soft cover. Kalau lakban bukan soft cover. Jadi kalau yang soft cover itu kertas untuk bagian isinya biasanya tetap di strapless ya, tetapi nanti antara penggabungan antara isi dengan cover, dia biasanya menggunakan ini lem ya, tetap gunakan lem, seperti direkatkan menggunakan lem seperti itu tetap. Berarti tadi Cynthia sama Wira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teknik spot UV. Apa itu teknik untuk spot UV? Teknik finishing kayak laminasi juga, tapi itu nanti hasilnya glossy di area tertentu. Glossy itu maksudnya mengkilap di area tertentu. Itu yang saya tahu Pak. Ya, oke. Jadi tekniknya dia menggunakan bentuk ultraviolet, kemudian bahannya itu menggunakan varnish yang disemprotkan atau dioleskan pada bagian
bagian tertentu saja seperti Tadi itu. teknik apa Pak? Spot UV. spot UV. Hmm. Kemudian contoh, ya, contoh yang biasa digunakan dalam menggunakan teknik spot UV itu apa? Undangan, Hmm, kartu nama, ya, Kalender Pak. kalender. kalender, Terus ini Wira sama Cynthia. Terus Kalender. apa lagi? Buku menu restoran juga bisa ya. Kemasan. Mm-mm. Kalau kemasan itu kemasan nggak Pak? Ya, kemasan termasuk bisa gitu. Pada bagian tertentu aja kan, seperti itu. Kemudian pelan-pelan saya. Ibu masih kerja. Nunggu dulu ya, nunggu dulu. Ibu lagi apa? Ibu lagi apa? Iya, udah nonton aja deh. Ya. Selanjutnya teknik emboss. saya Pak. Ya, Wira silakan. Teknik emboss saya dua-duanya Pak. Gimana? Ulangi. Teknik emboss dan demboss atau cuman emboss doang? Lama. Emboss. Kalau aja. emboss itu kalau emboss timbul keluar, nanti kertas dasarnya juga ikut berpengaruh, nanti cekung ke dalam. Nah, mungkin kalau teknik emboss itu kan lebih memunculkan huruf atau simbol itu menonjol keluar gitu Pak. Iya. Ya, kalau deboss Kalau timbus itu cekung ke dalam. cekung itu pasti ke dalam ya. Mungkin untuk efek huruf sama simbolnya itu Pak. Bingung aku. Kayak efek 3D gitu kan Pak. Oke. Cynthia sama Wira. Ini yang lain gimana nih? Alfi ini kok tiba-tiba langsung gak ada suara nih? Jaringan mungkin Pak. Jaringan. Enggak kok, hijau kok warnanya kok. Anissa ini juga hijau. Jumar hijau. Chandrika ini juga hijau nih. AFK Pak. Oke. Agak putus-putus Pak. Apa? Agak putus-putus. Oh, agak putus-putus. Ya. Oke, udah. Suaranya nggak terlalu jelas. Oh, suara saya. Oke, yaudah kita lanjut ya. Moga-moga dengar nih. Sebutkan teknik jilid. Ada apa Saya, aja? Pak. Ya, silakan. Pertamanya teknik lem panas, terus spiral, Ya, terus dua. tusuk benang sama lipat. Sebentar. Lem panas, Ya, spiral. spiral, dua. Teknik tusuk benang Tusuk benang, 3, 4. Yang keempat, sama teknik lipat atau teknik nomeratur itu yang ikut mana itu Pak? kalau lipat bukan jilid. Kalau lipat bukan jilid. Jilid kawat, Nomeratur berarti. Jilid. Tadi siapa? Wira ya? Apa Wir? kawat atau staples gitu Pak. Kawat atau staples. Panas tadi ada Cynthia, panas, spiral, Spiral, benang. kawat atau staples. Ya, itu. Oke. Cynthia sama Wira lagi. Cynthia yang banyak nih sama Wira nih. Tumben ini Wira sekarang doyan ngomong ya. Kemarin nggak pas waktunya Pak. Oh gitu. Ketinggalan. Masak biasanya Pak. Oh, oke. Satu lagi pertanyaan
teknik yang terakhir tadi namanya apa? Yang biasa digunakan untuk karcis ataupun kwitansi atau Apa itu? nomor atur. nomor atau Iya, yang lubang oke. gitu. Coba Cynthia ya. Nomor. Oke. Ya. Oke. Yaudah untuk hari ini untuk sesi diskusi sama sesi tanya jawabnya udah kita lalui ya. Jadi mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan berarti terakhir ya kita ya untuk pertemuan kuliahnya ya. Bener nggak? Kalau kalau saya lihat dari share-nya tadi, saya di-share tadi sama Dua mingguan apa ya, Pak? tadi saya di Kayak mana ya? Jadi saya di-share itu untuk minggu tenangnya itu tanggal 22 sampai 27 Juni. 22 sampai 27 Juni berarti 22 ini kan tanggal 8 ya. iya, Pak. Tanggal 8 berarti masih ada satu kali pertemuan besok itu tanggal 15 ya. Ada Iya, ada masih ada. satu kali pertemuan ini. Mau dikasih materi atau mau dikasih kita diskusi soal tugasnya untuk pembuatan video tutorialnya untuk sablonnya. Diskusi aja, Pak. Diskusi ya. Berarti besok Soalnya masih ada yang kurang juga kurang di juga. pembuatannya. Oke. Ada Tapi yang rata-rata udah praktek semua, Pak. udah praktek semua dan di videoin ya. Iya, sudah, Pak. Oke. Belum diedit tapi videonya. Iya. Wah. Gagal terus, Pak. Oke. Tidak, mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah gabung di kelas online. Semoga ada manfaat untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.